Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dipertemukan dalam sapaan malam pada Senin malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam kita memahami isi dari firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan Tuhan kembali menuntun kami, mengetuk pintu hati kami untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Untuk itu Tuhan mampukan kami untuk dapat memahami firman Tuhan ini agar kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari Imamat pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-26. Imamat pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan. Kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali Tuhan boleh perkenankan saya boleh menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dalam sapaan malam pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengudusan itu adalah proses yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan tidak ada manusia yang mampu atau punya kemampuan untuk menguduskan dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan manusia adalah menjaga kekudusan dengan cara menjaga diri agar tidak bergaul di tempat yang tidak kudus. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, dari ayat 26 pada bagian yang terakhir, Allah menyatakan bahwa menjadi milikku adalah final bagi Tuhan. Tidak ada tawar-menawar bagi umat pilihannya. Karena bagi Tuhan, setiap orang yang telah dipilih dan mau mengikuti Dia harus total, benar-benar menjadi milik Tuhan. Pertanyaannya, ketika Tuhan menginginkan umatnya hidup kudus karena Tuhan sendiri kudus, dalam perikop yang kita baca, Allah menghendaki agar umat pilihannya itu dipisahkan dari bangsa-bangsa liar. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika kita menjadi pengikut Tuhan kalau kita sendiri dipisahkan dari bangsa-bangsa lain? Kalau kita cermati, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya
yang Allah kehendaki itu adalah agar umatnya tidak terpengaruh oleh dosa dunia. Seperti yang dikatakan, tugas umat Tuhan adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Allah mau menjaga kekudusan umatnya agar umatnya bukan hanya menjadi teladan, tetapi juga menjadi berkat bagi dunia. Jadi yang Allah larang sebenarnya bukanlah pergaulannya. Kita boleh bergaul dengan siapa saja selama tujuan kita adalah mempengaruhi mereka dengan kekudusan hidup kita. Jikalau kita belum bisa mempengaruhi atas sikap dan tindakan kehidupan kita, tetapi kita lebih mudah dipengaruhi oleh dunia, maka Allah katakan lebih baik kita melepaskan diri dari pergaulan tersebut untuk sementara sampai kita siap untuk bergaul dengan mereka di dalam kekudusan. Dan untuk itu Allah menghendaki setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ketika kita memilih untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus, kita benar-benar menjadi umat pilihan Allah, dan kita siap dengan segenap hatiku mengaku bahwa kita percaya akan Allah Yesus Kristus, maka kita pun siap untuk mempertahankan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya, mari menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Tidak ada kompromi dengan gaya hidup dunia yang membuat kita jatuh dalam dosa, dan itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Namun, yang bisa kita lakukan adalah menjaga kekudusan ini, agar ketika kita ada dalam lingkungan, kita bertemu dengan orang-orang lain, kekudusan ini bisa kita tampakkan, dan kita bisa mempengaruhi lingkungan kita dengan sikap hidup kita yang kudus, sehingga lingkungan kita pun dapat mengenal Yesus Kristus yang kita sembah, yang adalah kudus itu, melalui sikap hidup kita. Jangan pernah takut, karena Allah yang selalu memampukan kita dan menyertai kita. Jangan pernah minder, karena Allah sendiri yang memberikan kita kekudusan. Tapi mari pertahankan kekudusan yang Allah berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup sapaan malam kita pada malam hari ini. Di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Dan ketika kami memilih untuk menjadi pengikut Kristus, mampukan kami untuk menjaga kekudusan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Mampukan kami untuk kami dapat tampakkan kekudusan itu di dalam sikap dan tindakan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, pimpin dan sertai kami selalu. Tegur kami Bapa, ketika kami mulai melakukan hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan. Bapa di dalam surga, untuk itu kami mau menyerahkan diri kami ini untuk Tuhan bentuk, agar kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia. Malam hari ini Bapa, meskipun kami terpisah oleh jarak dan tempat, tapi kami mau menyatukan hati kami bersama-sama untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang
akan memberikan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Mampukan mereka Bapa untuk terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang saat ini ada dalam pergumulan. Tuhan mau kuatkan mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan mampukan setiap pribadi ataupun keluarga untuk selalu berserah kepada Tuhan. Mampukan kami juga Bapa, agar kami dapat menjadi alat Tuhan di dalam membantu, memberikan penghiburan, memberikan semangat bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang saat ini dalam pergumulan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Untuk para medis, relawan, aparat negara, dokter, suster, Tuhan pakai mereka. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Di dalam mereka boleh menyelesaikan, menyembuhkan para pasien COVID-19. Ataupun mereka yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, Tuhan pakai para medis, dokter, suster, aparat negara, relawan. Untuk mereka juga boleh bersama-sama memberi diri mereka untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari medis. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan istirahat malam kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat bangun di esok hari dan kami dapat memulai aktivitas kami dengan tubuh yang sehat dan bugar. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita.